Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, tiada henti-hentinya kita ngobrol. Ngobrol kehidupan. Ya namanya juga orang mengobrol ya. Nah sekarang masih terus tentang apakah kemungkinan dengan kerjaan BKKBN yang dirasakan oleh kawan-kawan di lapangan nih. Katanya dibandingkan dengan salah satu departemen misalnya begitu, itu lebih rinci dan lebih ribet gitu ya. Dan dengan personal yang begitu banyak sampai ke tingkat RW dan RT, itu bagaimana, apakah layak nggak menjadi satu kementerian. Pertama kita kan terus ceritakan dulu manfaatnya yang lalu ya, baru rencana yang akan datang supaya kita berkesinambungan. Kembali lagi adalah berwawasan kependudukan dan pembangunan berkelanjutan. Itu yang kita inginkan dari salah satu aspek kependudukan ini. Bila kita kemarin bercerita tentang manfaat dari segi demografi, ya sampai kita bilang kemarin kan, tidak semua negara bisa membentuk demografi. Aki tahun 2011 itu ketemu dengan orang Nepal. Nepal itu penduduknya hanya 24 juta waktu itu. Tapi 40%-nya usianya di 14 tahun ke bawah. Dan kumaha beunghana, bagaimana kayanya? Beban ketergantungannya begitu tinggi. Sedangkan negara Nepal itu kan terjal, itu ada di Gunung Himalaya di situ. Nah, sekarang bagaimana upayanya atau pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan kependudukan ini atau KB ini? Sudah tentu yang pertama, Aki yakin bahwa dengan menurunnya jumlah anak yang biasanya 11 menjadi 4, yang biasanya 10 menjadi 3, banyak yang 2, ini akan membantu terhadap ekonomi keluarga. Karena keluarga sejahtera itu menurut Aki kan dulu sering disebut ada 3 persyaratannya. Ini menurut versi dari program KB ya. Yang pertama, bebannya jangan terlalu berat, ekonominya harus kuat, ketahanannya harus mantap. Itulah yang disebut keluarga berencana atau keluarga sejahtera. Jadi dengan menguranginya jumlah penduduk pasti itu membantu atau menolong adalah tingkat kesejahteraan atau tingkat kemampuan dalam mengurus keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tiada henti-hentinya sejak tahun 1978 ketika kita ditanya, Ki, gitu kalau bahasa sekarangnya gitu, Ki, kita sudah ikut KB tapi kok tidak sejahtera, malah yang tidak ikut KB sejahtera. Kan begitu itu pertanyaan itu. Oleh karena kita sebagai usaha saja, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Tuhan tidak akan merubah nasib sesuatu kaum atau bangsa kecuali dianya sendiri yang harus berubah. Makanya orang Sunda bilang, usik malik kumagusti kahayang kumaha urang. Itu ya. Nah, kita tahun 78 saja dengan sudah ada program income generating. Income generating itu adalah meningkatkan pendapatan, ya, pendapatan di tingkat keluarga, khususnya kepada keluarga-keluarga yang sudah menjadi akseptor. Yaitu apa? Di antaranya ada kelinci itu untuk meningkatkan gizi, mengentaskan stunting, ya gitulah seperti itu kalau bahasa sekarang, yang kemudian meningkatkan pendapatan keluarga. Tahun 1980-an mulai dengan gerakan-gerakan UPPKA, usaha peningkatan pendapatan keluarga aseptor. Itu dulu itu bagusnya ya, dari mulai Bapak Presiden sampai kepada kepala BKKBN berusaha negosiasi dengan para BUMN, BUMD. Untuk apa?
untuk meningkatkan ekonomi ini diberi modal-modal dasar. Tidak banyak, satu kelompok itu 500.000. Tapi waktu itu 500.000 pun itu adalah bermanfaat satu kelompok. Ya, banyak yang berkembang. Misalnya ya, yang paling banyak mengusahakan aseptornya atau anggotanya menjadi sejahtera dan perusahaannya meningkat secara nasional, ekspor ke luar daerah, itu adalah perusahaan Jennifer. Jennifer itu adalah jeruk nipis peres. Itu Jennifer. Itu ada di Kuningan. Itu berapa puluh orang-orang yang bisa menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Itu membantu di dalam ekonomi keluarga. Ya. Tersohor itu Jennifer itu. Kemudian juga banyak UPPKA yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi usaha-usaha mereka itu diberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha atau fasilitas-fasilitas pemerintah untuk berdagang, untuk promosi dagangannya, untuk mengentaskan kemiskinan di bidang keluarga-keluarga yang sudah jadi aseptor. Itu di mana contohnya? Itu di Bandara Hasanuddin Makassar dulu sebelum direhab yang seperti sekarang makan kaca semua ya begitu. Dulu Aki kalau berangkat ke sana naik atau masuk dari situ, misalnya kita dari Jawa ya, dari Jakarta, masuk dulu mampir ke situ, itu di pandangan pertama itu ada stand UPPKA. Sampai begitu di bandara itu. Produksinya itu bukan yang dari luar negeri, bukan yang dari perusahaan-perusahaan besar, tapi produksi dari kelompok-kelompok UPPKA. Termasuk di mana lagi? Di mall, di mana itu dikembangkan, dibesarkan, sehingga kelihatannya adalah mendapat porsi yang sangat bagus. Ya, itu pemerintah juga tidak membiarkan begitu saja. Begitu aseptor lestari dan aseptor pada umumnya akhirnya diberi peningkatan pendapatan dengan cara diberi modal. Apa modalnya? Sederhana, dibeli kelapa hibrida. Kelapa hibridanya tidak banyak. Saat itu Departemen Pertanian sedang mengembangkan kelapa hibrida. Di mana ditanamnya adalah di rumah-rumah, di halaman-halaman, di pot-pot, di rumah keluarga aseptor. Itu peningkatan ekonomi keluarga. Masif itu. Cukup tinggi dan cukup besar. Ya. Terus menerus kita tidak berhenti-berhentinya bagaimana aseptor ini mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan ekonominya. Jadi secara tidak langsung kita mengentaskan kemiskinan dengan mengurangi bebannya, dan dua, meningkatkan ekonominya. Gitu. Yang ketiga tentu saja ketahanannya, yaitu ketahanan dari bina-bina keluarga. Supaya anak yang sudah direncanakan dengan KB ini tetap terpelihara, tetap terbina menjadi anak yang pintar, soleh, sehat, pintar, soleh. Aki suka ngomongnya seperti itu. Itu dulu. Nanti kita akan masih ada dari segi ekonomi ini ada satu gerakan yang cukup masif. Jadi alhamdulillah kita hanya ini sekarang sudah tidak digembar-gembar. Alhamdulillah saya Pak. Kalau punya anak 10 mah mungkin anak sekolahnya ini mungkin ya, itu kan rasionalisasinya. Jadi kembali yang tadi itu usik malikum gusti kahayang kumaha urang itu mantap itu ya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu harus kita pegang. Jadi segala sesuatu kumaha Allah we. Ya kalau begitu mah sudah tuh, kenapa kita harus berusaha? Kan begitu, berdoa, berusaha, kan begitu. Jadi harus ada bandingan-bandingan. Masih banyak lagi usaha-usaha itu, yaitu bimbingan dari mana? Dari pengusaha-pengusaha, BUMN dan lain sebagainya untuk meningkatkan ekonomi. Dan akhirnya ada perubahan yang signifikan, ya, yaitu pada tahun 1992 keluar Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992, kalau tidak salah tanggalnya itu 20 April ya. Itu 20 April itu kan itu punya riwayat ya. Punya riwayat apa? Itu kan Kangjeng Nabi Muhammad juga kan lahirnya 20 April tahun 571 Masehi begitu. Nah, itu suka dikait-kaitkan seperti itu. Pembangunan keluarga ini ada 3 gerakan. GRKS, GEKS, dan GKKS.
Apa itu Ki? GRKS adalah Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera, dan Gerakan Ketahanan Keluarga Sejahtera. Besok kita akan obrolkan. Dan kemarin saya sudah menerima masukan bahwa pengentasan kemiskinan ini menjadi prioritas ke depan, dan stunting itu juga adalah bagian dari pekerjaan BKKBN. Menurut Pak Hardianto yang mantan Deputi Admin sekarang menjabri ke Aki, itu Ki diantaranya tugas kita ke depan. Insya Allah kita teruskan ya. Jadi kalau kemarin kita akan menempuh PTP dan PTS dan PTP di tahun 2050 dan bonus demografi, kedua dengan menciptakan ulama usia lanjut masih aktif, kemudian kita topang dengan ekonomi keluarga yang harus kita tingkatkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.